Siapa? Pak Edo Prasetya. Sebelum itu, marilah kalian tonton video ini agar kalian mudah mengerti pembelajaran biologi hari ini. Setelah kalian mempelajari materi yang Bapak berikan di PPT tentang sistem klasifikasi makhluk hidup dan pengenalannya, maka pada PPT itu diberikan link untuk pembahasan materi kunci dikotom dan kunci determinasi. Nah, akan Bapak jelaskan apa sih kunci dikotom dan determinasi melalui channel YouTube Bapak ini. Kenapa? Karena materi ini agak sedikit ribet dan agak sedikit rumit. Oke, kita pengenalan dulu apa yang dimaksud dengan klasifikasi dikotom atau kunci dikotom dan kunci determinasi. Jadi kunci dikotom ini adalah diagram yang berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Bisa kalian lihat di sendiri gambar klasifikasi dikotom bahwa dibuat dengan diagram. Diagram tersebut dibuat dengan ciri-ciri yang berlawanan, artinya dibagi secara berlawanan. Dan kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menentukan suatu jenis makhluk hidup itu sendiri. Bisa kalian lihat di sendiri yang kunci determinasi pada gambar. Bisa kalian lihat bahwa uraian ya berbeda dengan kunci dikotom. Kalau di kunci dikotom itu berupa diagram, kalau kunci determinasi berupa uraian. Nah, dalam pembuatan kunci determinasi ini kalian harus melangkah dulu ke kunci dikotom agar kalian bisa mengidentifikasinya. Ya. Dalam pengklasifikasian kunci dikotom dan kunci determinasi, bahwa ada kriteria untuk pengklasifikasian tumbuhan dan hewan. Yang pertama adalah klasifikasi tumbuhan. Kriterianya apa saja? Nah, berikut contohnya. Biasanya itu ditanya apakah menggunakan spora atau dengan bunga, cara perkembangbiakannya. Yang kedua, habitus atau perawakan tumbuhan waktu hidup, apakah merambat, apakah menjalar, atau tegak. Yang ketiga biasanya adalah bentuk dan ukuran daun. Dan keempat adalah cara berkembang biak, apakah secara generatif atau seksual atau secara aseksual. Selanjutnya, sedangkan kriteria klasifikasi hewan itu ini salah satu contohnya adalah saluran pencernaan makanan. Contohnya salah satunya adalah saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum punya saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Yang kedua biasanya menggunakan kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh atau di dalam tubuh? Yang ketiga, anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki? Ini adalah klasifikasi hewan kriterianya yang biasanya digunakan. Jadi ada klasifikasi tumbuhan dan hewan, kriteria yang biasa digunakan untuk mengklasifikasi kunci dikotom dan kunci determinasi. Oke, bagaimana cara mengklasifikasi kunci dikotom? Nah, akan Bapak jelaskan melalui ilustrasi. Nah, kayak gini. Biasa kalian lihat di gambar bahwa Bapak mempunyai gambar segitiga dan lingkaran yang berbeda warna. Satu warnanya merah, satu juga warnanya hijau. Jadi di sini ada bangun datar yang berbeda warna dan berbeda bentuk. Bagaimana Bapak mengelompokkannya? Nah, Bapak akan mengelompokkan berdasarkan kunci dikotom secara berlawanan. Yang pertama, Bapak kelompokkan berwarna merah. Yang kedua,
kedua Bapak kelompokkan warna hijau kayak gitu. Jadi yang merah-merah dulu, yang hijau. Terus yang merah itu dibagi dua lagi. Ada yang segitiga, ada yang lingkaran. Demikian juga yang hijau, ada yang segitiga, ada juga yang lingkaran. Nah, yang segitiga, yang merah itu dibagi dua lagi. Ada yang besar, ada yang kecil. Demikian juga yang lingkaran yang bagian merah, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang hijau juga ada segitiga hijau, ada yang kecil, ada yang besar. Dan lingkaran yang hijau ada yang kecil, ada yang besar. Jadi mengelompokkannya seperti itu. Jadi dikelompoknya jadi satu dulu, baru bisa melihat perbedaannya apa antara satu dengan yang lain. Untuk lebih jelasnya, coba kita latihan contoh. Sebelum itu akan Bapak jelaskan kunci determinasi. Nah, ya ini kunci determinasi. Kunci determinasi itu bermanfaat untuk menentukan kelompok dan nama hewan tumbuhan yang belum diketahui. Kunci determinasi sederhana dinamakan kunci dikotom. Dalam buatan kunci dikotom perlu memperhatikan hal berikut. 1. Kunci dikotom menggunakan sifat morfologi sehingga mudah untuk diamati. Yang kedua, sifat-sifat morfologi tersebut ditulis dalam urutan nomor. Setiap nomor terdiri atas 2 pernyataan pendek dan mudah dipahami. Nah, setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama. Namun, pernyataan pada nomor yang berurutan, misal pernyataan pada nomor 1 dan 2 tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. 4. Kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi berkebalikan. Dan kelima, kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna relatif. Pak, panjang bener Pak penjelasannya. Gimana penerapannya? Nah, kenapa jelaskan penerapannya? Semoga kalian paham dan diulang-ulangi ya penerapannya. Oke, kita buat ya. Buatlah kunci dikotom dari tanaman berikut ini. Bapak punya suplir, punya terong, punya lumut, punya melinjong, punya jagung, dan punya kedelai. Bapak akan membuat kunci dikotom. Selanjutnya akan Bapak buat dari kunci dikotom menjadi kunci determinasi. Nah, ini. Pertama, Bapak membedakan tuh. Ada lumut tadi kan, ada suplir, ada jagung, ada kedelai, ada terong, dan ada melinjo. Bapak bedakan, mengelompokkannya. Yang pertama dengan cara perkembangbiakannya. Yang pertama dengan spora dan dengan tidak berspora. Jadi kunci dikotom ini kunci yang berlawanan ya. Jadi kalau dia misalnya berkembang biak dengan melahirkan, kedua yang satunya berkembang biak tidak melahirkan. Kayak juga yang seperti ini. Satu berkembang biak dengan berspora. Yang satu lagi, yang 1B berkembang biak tidak berspora. Yang berspora ternyata terdiri dari lumut sama suplir. Sedangkan tidak berspora ada 4. Jagung, kedelai, terong sama melinjo. Nah, yang berspora yang 1A, kemudian Bapak bagi lagi tuh. Bapak dikotom lagi. Nah, yaitu yang berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Jadi berlawanan ya, berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Yang berbatang jelas adalah suplir. Yang tidak berbatang jelas adalah lumut. Kemudian yang tidak berspora Bapak kelompokkan lagi tuh. Bapak bedakan lagi. Bapak bagi lagi tuh. Bapak bagi secara berlawanan. Biji tertutup sama biji terbuka. Biji tertutupnya jagung, terung, dan kedelai, sedangkan biji terbukanya melinjo. Karena melinjo udah 1 ya, suplir, lumut, dan melinjo itu udah 1, maka tidak bisa dibagi lagi. Maka kunci dikotomnya berhenti di sana.
Sedangkan yang 3A yang biji tertutup, ternyata jagung, terung, dan kedelai itu masih ada 3, maka dibagi lagi. Caranya bagi gimana? Yaitu dengan monokotil dan dikotil. Berkeping 2 ada berkeping 1. Yang berkeping 2 ternyata terung dan kedelai. Yang berkeping 1 adalah jagung. Jadi jagung udah selesai. Tinggal yang berkeping 2 terung dan kedelai. Nah, terung kedelai ini Bapak bagi lagi. Berdasarkan apa? Berdasarkan bunganya, bentuk bunganya. Bunga berbentuk seperti kupu-kupu dan bunga berbentuk seperti trompet. Nah, bunga berbentuk seperti kupu-kupu itu adalah kedelai dan bunga seperti trompet adalah terung. Inilah kunci dikotomnya ya. Silakan diulang-ulang dan dipahami atau dicari sumber lain setelah mempelajari ini. Oke anak-anak. Nah, setelah kalian membuat kunci dikotom ini, maka selanjutnya kalian akan membuat kunci determinasi. Tinggal disalin aja. Yang satu, tumbuhan yang berspora. Tadi apa? Tumbuhan berspora. Karena jumlahnya masih 2, nah maka titik-titik-titik 2 kayak gitu. Terus yang tumbuhan tidak berspora. Karena jumlahnya 4, titik-titik-titik masuk ke nomor 3 nantinya. Terus baru kita catat nomor 2. Tumbuhan yang berbatang jelas. Berbatang jelas, suplir. Kita lihat dari kunci dikotom, suplir berbatang jelas. Tumbuhan yang tidak berbatang jelas, lumut. Ternyata yang 1A udah tadi tumbuhan yang berspora, yaitu suplir dan lumut. Sudah bagian 1A. Berarti 1A masuk ke 2A dan B. Terus yang tumbuhan tidak berspora di nomor 3. Nah, karena nomor 3 ada berbiji tertutup dan biji terbuka. Yang biji terbuka tadi adalah melinjo. Karena melinjo udah 1, udah selesai kunci determinasinya. Di kunci dikotom juga. Lari lagi ke nomor 4. Nomor 4 apa? Biji berkeping 2A. Ada 2 tuh nomor 4. Ada terung dan kedelai. Dibagi lagi dikotil dan monokotil. Dikotilnya itu adalah terung dan kedelai. Monokotilnya adalah jagung. Nah, jagung udah selesai tuh. Maka kita lari ke yang kelima. Tinggal disalin-salin aja sebenarnya. Berbunga kupu-kupu dan bunga trompet, kedelai dan terung. Ya, jadi tinggal disalin aja itu. Anak-anak, kita lihat nomornya nomor berapa. 1A sudah nomor 1. Karena dia punya 2, nggak bisa kita tulis lumut suplir untuk 1A. Tumbuhan yang berspora lumut suplir nggak bisa. Maka akan lari kemana dia? Akan lari ke nomor 2. Berarti berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Tinggal ditulis. Kalau berbatang jelas ternyata ada 2 misalnya, maka ditulis ke nomor 3 kayak gitu. Ya nak, atau ke nomor 4. Jadi dia berturut-turut. Nah, kunci determinasinya, misalnya Bapak tanya nih, kunci determinasinya apa tuh? Misalnya Bapak tanya jagung. Jagung di nomor berapa jagung? Jagung di nomor 4B. Nomor 4B. Berarti di nomor 4. Nomor 4 di mana letaknya aja? Nomor 4. Nomor 4 ada di nomor 3. 3 apa? 3A. Terus nomor 3 ada di mana lagi? Ada di nomor 1. 1 apa? 1B. Berarti kunci determinasi dari jagung adalah ciri-cirinya tumbuhan tidak berspora, terus berbiji tertutup dan berkeping 1. Misalnya Bapak tanya terung kunci determinasinya berapa? Terung nomor 5B. Nomor 5 nomor berapa aja? Ada enggak di nomor di atasnya? Ada. Ternyata nomor 4A. Ya. 4 di mana lagi 4? Ada enggak 4? 4 ada di 3A. 3 ada lagi enggak 3? 3 ada di 1B. Jadi dia berurut-urut ya, Nak. Jadi ciri-ciri terung itu tumbuhan tidak berspora. Ya, terus berbiji tertutup, terus
berkeping 2, dan berbunga trompet. Satu lagi biar lebih jelas. Kedelai nomor berapa? Yang lebih enak sih nomor 3 deh, nomor 3. Melinjo nomor berapa? Nomor 3B. 3B nomor berapa aja adanya? 3B di atas ada nggak? Di nomor 2 nggak ada. Adanya di nomor 1. 1 tepatnya adalah 1B. Berarti kunci determinasinya adalah 1B dan 3B. Jadi ciri-ciri melinjo itu tumbuhan tidak berspora dan biji terbuka. Semoga kalian paham. Silakan diulang-ulang. Kalau tidak mengerti silakan tanya sama Bapak. Oke anak? Silakan, atau mencari sumber lain yang mudah kalian pahami. Nah, ada latihan dari Bapak ya. Buatlah kunci dikotom dan kunci determinasi hewan di bawah ini dengan ketentuan sebagai berikut. Ada ikan, ada harimau, ada kambing, ada ayam, dan ada buaya. Udah Bapak suruh tuh determinasi kunci dikotomnya apa aja, kriterianya. Yang pertama, cara bertelur dan melahirkan. Apakah dia bertelur dan melahirkan? Misalnya bertelur apa, melahirkan apa. Terus dibagi lagi tuh cara memperoleh makanannya. Misalnya hewan pemakan jenis apa, hewan herbivora, omnivora, karnivora. Terus cara bernapas menggunakan alat pernapasan apa nanti. Ya, cara melindungi tubuh bagian luar dengan apa. Jadi ketika kalian sudah satu hewannya, udah berhenti kunci dikotomnya di sana. Kalau kedua baru dibagi lagi menggunakan apa perbedaannya untuk mengelompokkan hewan tersebut, untuk mengetahui ciri-ciri hewan tersebut. Bapak kira kalian paham ya untuk tugasnya. Untuk tugasnya kalau belum jelas silakan tanya lagi. Oke anak-anak. Oke anak-anak, apakah kalian mengerti pembelajarannya? Kalau tidak mengerti atau kurang paham dan kurang jelas, silakan tanya sama Bapak. Nomor HP Bapak kan ada sama kalian, maka silakan tanya melalui nomor HP Bapak. Silakan japri masing